Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Sehat-sehat kabeh seduluran sekeluarga dong ya, harus dong. Amin ya rabbal alamin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Selalu mengeluh tapi tetap dikerjain adalah sikap profesional menjalani hidup. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action sci-fi yang tak lain tak bukan adalah Pacific Rim tahun 2013. Pasti banyak dari kalian yang udah pernah nonton tahu aku lur ya. Tapi tenang, dalam Cak Icang akan terasa berbeda dan sangat detail. Apalagi action film ini sangat epik dan memanjakan mata lur. Menceritakan bumi yang diserang oleh monster bernama Kaiju dari sebuah celah interdimensi di dalam Samudra Pasifik. Bertahun-tahun lamanya banyak negara yang hancur dan menelan banyak juga korban jiwa maupun kerugian material. Sampai akhirnya seluruh dunia bersatu padu dan membangun sebuah robot raksasa untuk melawan Kaiju dan untuk mencegah bumi dari kiamat. Seperti apakah keepikan film robot satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari FYC San ya. Cak mau nanya. Monggo skecaaken. Pilot connect protocol sequence. Film dibuka dengan penjelasan mengenai Kaiju yang dalam bahasa Jepang artinya monster besar dan juga Jäger dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Setelah itu seorang pilot Jäger yaitu Raleigh memulai penjelasannya tentang The Bridge, seonggok portal menuju dimensi lain yang tiba-tiba muncul dari celah lempeng tektonik di Samudra Pasifik pada tahun 2013. Tepatnya ketika Raleigh masih berumur 15 tahun, seekor Kaiju keluar dari The Bridge dan terjadilah bencana serangan monster besar pertama dalam sejarah di kota San Francisco yang menelan puluhan ribu korban jiwa dan 3 kota porak-poranda. Pemerintah pun menggunakan tank, pesawat jet, misil dan akhirnya berhasil menumbangkan Kaiju tersebut 6 hari kemudian. Beneath the Pacific Ocean, between dimensions. I was 15. 3 cities were destroyed. Tens of thousands lives were lost. Akan tetapi 3 serangan selanjutnya terjadi di negara-negara lain dan ditemukanlah senyawa beracun dari Kaiju yang dinamakan biru Kaiju. Meski akhirnya makhluk-makhluk itu berhasil dibunuh dengan senjata militer, namun tetap saja diperlukan cara yang lebih efektif untuk membunuh Kaiju lebih cepat demi menekan kerugian material dan korban jiwa. Melihat situasi bumi yang semakin kacau, seluruh dunia pun akhirnya bersatu padu dan mengesampingkan konflik antar negara. Mulai dari politisi, ilmuwan, dan orang-orang berpengaruh pun mengadakan rapat besar-besaran lur. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk melawan monster dengan monster. Dan lahirlah program Jäger, sebuah proyek kerjasama militer antar negara yang akan membangun robot besar untuk menghadapi Kaiju secara langsung. Jäger dikendalikan dengan motion capture atau bergerak sesuai dengan gerakan tubuh si pilot. Namun karena beban saraf yang terlalu berat, akhirnya ilmuwan menerapkan sistem 2 pilot yang disebut The Drift, di mana kesadaran dan memori kedua pilot akan bergabung menjadi satu, lalu membentuk satu kesatuan sebagai otak penggerak Jäger yang terdiri dari otak kanan dan otak kiri. The Jäger program. The neural low Jäger program. This was just the beginning. We needed a new weapon. Pilot system was implemented. Left hemisphere, right hemisphere. Alhamdulillahnya proyek tersebut pun sukses besar dan Jäger berhasil mengalahkan Kaiju demi Kaiju yang tentunya kehebatan Jäger tergantung kepiawaian pilot dalam mengendalikannya. Menariknya di balik kekacauan dari monster besar tersebut, Jäger dan Kaiju malah memunculkan sebuah fenomena baru seperti pilot-pilot Jäger hebat yang dipanggil ke acara brownies serta bermacam-macam merchandise Kaiju dan Jäger mulai dari mainan sampai sneakers juga ada lur. Allahu Akbar memang ya. We started winning, stopping Kaijus everywhere. Then Kaijus into toys. So Jäger pilots turned into rock stars.
Pada tahun 2020, yaitu tahun ke-7 dari dimulainya serangan Kaiju, jam 2 pagi di markas Pan Pacific Defense Corps atau PPDC yang mengurus segala insiden menyangkut Kaiju, dua pilot Beckett bersaudara yaitu Raleigh dan kakaknya Yancy harus segera bersiap untuk menghadapi serangan monster selanjutnya, dan ini adalah Kaiju kelima yang mereka lawan. Emosional saya, Lur. Mereka bukan atlet ataupun seorang ilmuwan, namun Raleigh dan Yancy terpilih karena bisa saling menghubungkan kedua sistem saraf mereka dalam proses debrief untuk mengendalikan Jaeger. Setelah selesai memakai exosuit, Beckett bersaudara masuk ke dalam ruang pilot di kepala robot Jaeger generasi ketiga yang bernama Gypsy Danger. Fifth notch on the belt. We were drift compatible. On film. Pilot connect protocol sequence. Sebelum Jaeger tersebut berjalan menuju monster, melalui konfirmasi suaranya, ketua PPDC yaitu Stacker Pentecost menjalankan proses drift untuk Raleigh dan Yancy yang menyatukan kesadaran serta memori mereka berdua. Misi saat itu adalah melawan Kaiju level 3 yang diberi kode nama Knifehead dan mengamankan benteng pelindung di kota Anchorage, Alaska. Setelah proses debrief selesai, Gypsy Danger pun mulai melangkah dan berenang menghampiri Knifehead. Gypsy Danger, ready in line. Pentecost, prepare for new. The deeper the bond, the better you fight. Ketika muncul dari permukaan air, tepat di depan Knifehead, seonggok kapal sipil yang terjebak badai diselamatkan terlebih dahulu. Meski Stacker sudah menyuruh Raleigh dan Yancy untuk merelakan orang-orang itu dan fokus melawan Kaiju saja. Setelah itu, Gypsy Danger melontarkan 3 pukulan tepat ke endasnya Knifehead, lalu menembakkan plasma cannon ke badan monster tersebut. Ship secure. Get back to your post now! Yes, sir. Knifehead pun terlempar seketika dan tenggelam ke dasar samudra. Stacker menyuruh mereka berdua segera balik ke markas sambil membawa kapal sipil itu. Tapi tiba-tiba Knifehead ternyata masih hidup dan langsung menerkam Gypsy Danger hingga menghancurkan lengan kiri, bahkan menusuk kepala bagian kanan. Lalu, yang terjadi? Meskipun Raleigh berhasil mengalahkan Knifehead dengan tembakan plasma cannonnya yang kedua, tapi naasnya sang kakak Yancy menjadi korban di misi tersebut. Sambil tertatih-tatih, Gypsy Danger pun berhasil menepi ke pesisir kota Anchorage. Lalu Raleigh yang terluka pun akhirnya pingsan. Dan inilah lempeng Pasifik. Singkat cerita, di tahun 2025, PPDC pun akhirnya ditutup atas keputusan para politikus dan investor karena banyak Jaeger sudah hancur oleh serangan Kaiju yang semakin kuat dan mereka juga beradaptasi serta mempelajari cara melawan Jaeger. Bukan level 3 lagi, Lur, tapi sekarang sudah muncul Kaiju level 4. PPDC pun hanya akan mendapat dukungan dana sampai 8 bulan ke depan di pos terakhir mereka di Hong Kong. Lalu teknologi Jaeger akan digantikan oleh pembangunan tembok pantai yang dianggap lebih kuat menahan Kaiju ketimbang melawan mereka dengan robot besar. Di lain sisi, kita juga melihat Stacker yang memakan sesuatu. Category 4 now coming through the breach. I think even you can see more. We're prepared to fund you while the coastal wall is completed. Which is why one final assault with Program is dead. Setelah pertempurannya melawan Knifehead, Raleigh pun pensiun sebagai pilot Jaeger dan bekerja sebagai kuli di lokasi pembangunan tembok pantai Alaska. Di sana dia sempat melihat berita tentang insiden Kaiju di Australia yang bisa membobol tembok pantai dengan mudahnya dan masuk ke dalam kota. Ironisnya, Kaiju itu dibunuh oleh Jaeger generasi 5 bernama Strike Eureka dengan kedua pilotnya yaitu Hurt dan Chuck yang baru saja dinyatakan pensiun karena program Jaeger sudah dihentikan oleh para pejabat, ya kan? An enormous category broke through the coast in less than an hour. That's Strike Eureka's 10th kill to date. Still going to Hong Kong?
down. Karena tidak mungkin membuat robot baru, Stacker pun memutuskan untuk merestorasi Gypsy Danger dan membujuk Raleigh untuk kembali menjadi pilot. Awalnya Raleigh menolak karena dia masih teringat ketika kakaknya Yancy tewas dan masih bisa merasakan sakitnya. Akan tetapi Stacker mengatakan satu hal yang sangat membakar semangat Raleigh, lur. Dunia udah mau kiamat, ente milih mati di sini atau mati sebagai pejuang di dalam Jaeger. Wah, sontak Raleigh pun langsung menerima ajakan Stacker dan bergabung kembali ke PPDC, yaitu di markas terakhir yang disebut Satterdome di kota Hong Kong. Still connected to my brother. I can't go through that again. Spent the last 6 months activating an old Jaeger. Where would you rather die? Here or in a Jaeger? Sesampainya di sana, Raleigh bertemu dengan Mako Mori, mbak-mbak penanggung jawab program restorasi Jaeger generasi ketiga, yang juga akan memilih kopilot dari Gypsy Danger. Selain itu, di markas tersebut juga ada dua ilmuwan yang sering bersikap kikuk, yaitu Newton dan Herman. Biasanya Satterdome bisa menampung sampai 30 Jaeger, namun sekarang hanya tersisa 4 robot saja, lur. Mereka adalah Crimson Typhoon dari Tiongkok dengan sistem drift 3 pilot, Cherno Alpha Jaeger generasi 1 yang paling tua dari Rusia, Striker Eureka Jaeger generasi 5 yang merupakan robot tercepat di dunia, dan yang terakhir tak lain tak bukan adalah siapa? Gypsy Danger, betul, yang masih direstorasi dan sekarang memiliki reaktor nuklir dengan inti ganda. Last of the T-90s. It's a brutal war machine. Crimson Typhoon is piloted by the Wei Tang brothers. Herc and his son Chuck will be running. Now it's running point for us. Wait, look at her. Gypsy Danger. She looks like new. Menurut perhitungan dari Herman, jarak muncul kaiju makin kesini makin cepat. Dari yang awalnya tiap 24 minggu sekali, jadi 12 minggu sekali, 6 minggu, 2 minggu, dan terakhir di Australia hanya berjarak 1 minggu, lur. Horornya dalam 4 hari lagi, kaiju akan muncul dari The Bridge setiap 8 jam sekali. Bahkan di kemudian hari bisa sampai 4 menit sekali. Sementara itu Stacker memiliki rencana, yaitu menjatuhkan 1089 kg bom termonuklir ke The Bridge yang akan dibawa oleh Striker Eureka dan dilindungi oleh ketiga Jaeger lainnya. Namun Raleigh sempat tidak setuju karena misi yang serupa pernah gagal di masa lalu, lur. Di lain sisi, menurut Newton, PPDC masih belum memiliki informasi yang cukup tentang The Bridge. Maka dari itu Newton pun menyarankan untuk melakukan The Drift dengan otak kaiju yang masih aktif di markas agar mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya berada di celah interdimensi itu dan apa tujuan para kaiju menyeberang bumi dari dunia mereka. Akan tetapi karena dianggap terlalu beresiko, Stacker pun hanya menerima teori dari Herman. Sir, we've hit the breach before. It doesn't work. I've got a plan. In 4 days, we could be seeing a car coming every 4 minutes. Now, I think I can tell. Using the same technology that allows the two. There's so much more to the kite, and we've really only scratched the surface. Neural surge. I agree. His is so. Thank you, Newt. Ketika sedang ngobrol ngalor ngidul, Raleigh pun terkejut saat mengetahui jika Mako memiliki skor sempurna dalam simulasi pilot Jaeger. Tapi anehnya Stacker tidak mengizinkannya menjadi pilot, meski Mako sangat menginginkannya. Setelah itu, menurut data pengamatan dari Mako, Raleigh kurang cocok dalam misi pengeboman The Bridge nanti karena dia terlalu berani mengambil resiko hingga membahayakan dirinya beserta krunya. Namun menurut Raleigh, di medan perang seorang prajurit memang harus berani membuat keputusan dengan cepat. Di lain sisi, kamar mereka berdua saling berseberangan dan terlihat Mako yang sepertinya naksir sama Raleigh, lur. But you're not one of the candidates tomorrow? Marshall has his reasons. What'd you simulate a score? 51 drops. It's amazing. Mako sempat membujuk Stacker untuk menjadi pilot Gypsy Danger. Namun Stacker masih saja menolak dengan alasan tingkat emosi Mako terlalu tinggi untuk menjalani proses The Drift. Meski Mako mengatakan jika dia ingin membalaskan dendam keluarganya, tapi Stacker masih tidak menggubrisnya. You cannot take that level of emotion into the... For my family. We have talked about this. We will not be talking about it again. Saat tes pilot kedua Gypsy Danger, tidak ada satupun kandidat yang bisa mengimbangi kecepatan Raleigh. Sampai akhirnya Raleigh memaksa agar Mako maju ke arena karena memiliki skor sempurna dalam simulasi Jaeger. Stacker pun sempat menolak, namun Raleigh dan Mako terus memaksa yang akhirnya Mako diperbolehkan berduel. Siapa yang berhasil mendapatkan 4 skor pukulan akan menjadi pemenangnya. Lalu,
yang terjadi. 1-0. 1-1. 2-1. 2-2. Better watch it. Enough. She's my co-pilot. Lagi-lagi kita melihat Stacker yang makan permen dan darah juga menetes-netes dari hidungnya. Sementara itu terjadi kericuhan di berbagai kota di seluruh dunia dan masyarakat pun bertanya-tanya kenapa program Jaeger dihentikan karena tembok pantai tidak bisa menahan serangan kaiju yang begitu besar. Di lain sisi, Newton akhirnya nekat melakukan proses The Drift dengan otak kaiju, lur. Newton, what have you done? Setelah melihat kegigihan Mako, Stacker pun akhirnya memperbolehkannya untuk menjadi kopilot Gypsy Danger dan Raleigh begitu sumringah melihatnya karena memang satu-satunya kandidat yang bisa mengimbangi skillnya hanyalah Mako seorang. Setelah itu ketika sistem Jaeger sudah aktif, mereka berdua pun menjalankan proses The Drift. Namun Raleigh sempat wanti-wanti agar Mako tetap membiarkan memorinya mengalir dengan tenang dan pikiran mereka bisa benar-benar menyatu. A long time ago, Kigai Ronda. Are you gonna say anything? You look good. Initiate. The Drift pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Namun tiba-tiba Herman datang dan memaksa Stacker ke labnya karena Newton telah berhasil menjalankan drift bersama otak kaiju. Menurut yang dia lihat, para kaiju hanyalah kroco-kroco yang diperintahkan oleh monster-monster pemimpin di mana mereka terbiasa menjajah atau mengambil alih planet lain dan menguasai seluruh galaksi. Zaman dulu mereka pernah datang ke bumi yang ternyata dinosaurus adalah bangsa kaiju. Tapi setelah meteor jatuh dan menghancurkan semua kehidupan di bumi, mereka pun terus menunggu hingga akhirnya kini membuka The Bridge kembali. Ketika planet bumi sudah tercemar oleh manusia yang merusak lapisan ozon, membuat karbon monoksida meningkat dan air juga tercemar, Newton yakin dalam waktu dekat akan datang kaiju yang lebih kuat untuk memusnahkan seluruh manusia dan menguasai planet bumi. Mendengar itu, Stacker pun menyuruh Newton untuk mencari informasi lebih lanjut dengan melakukan The Drift bersama otak kaiju lagi. Akan tetapi karena Newton harus terhubung dengan otak kaiju yang masih segar, Stacker pun menugaskan Newton untuk pergi ke Hong Kong menemui seorang bos pedagang yang menguasai pasar gelap kaiju se-Asia. Sebut saja dia Pai Jalur. And they've been here before in sort of a... It was the dinosaurs. They're colonists. And then they move on to the next. Their sole purpose was to aim for the pot areas and take out the vermin. Us! This is Hannibal Chow. He runs the Kaiju Black Market. Sementara itu ternyata pikiran kedua pilot Gypsy Danger mulai kacau dan tidak selaras. Raleigh sempat memikirkan kematian kakaknya namun masih bisa kembali sadar. Sedangkan Mako terjebak di memori masa kecilnya yang kelam ketika terjadi insiden kaiju di Jepang. Karena masih dalam proses The Drift, Raleigh bisa melihat Mako yang ketakutan. Lalu tiba-tiba tanpa sadar Mako mengaktifkan plasma cannon. Wah, ngeri banget ya kan lur? Mana ngarah langsung ke ruang kontrol lagi. Para teknisi pun berusaha memutus The Drift. Namun usaha itu gagal karena koneksi saraf kedua pilot masih terlalu kuat. Raleigh terus mengingatkan Mako jika semua itu hanyalah kenangan, sampai akhirnya kabel penyalur tenaga utama berhasil dilepaskan. This is just a memory. Her connection's way too strong! Fully charged. Marco! I just did! Atas insiden tersebut, kedua pilot Striker Eureka membahas secara terang-terangan dengan Stacker jika Mako dan Raleigh bisa-bisa membahayakan misi pengeboman The Bridge. Setelah itu, anak dari Herc yaitu Chuck yang juga pilot Striker Eureka berani-beraninya ngajak ribut Raleigh dan menyinggung Mako. Mereka pun berkelahi 1 lawan 1, tapi Raleigh jelas lebih unggul sampai akhirnya mereka dihentikan oleh Herc dan Stacker. One of you bitches needs a lead. Maury, into my office. Stacker pun meminta maaf telah mengizinkan mereka berdua menjadi pilot Gypsy Danger, dan Stacker juga memberhentikan Mako sebagai pilot kedua.
Mendengar itu, Raleigh pun kecewa karena memang hanya Mako lah yang paling cocok untuk menjadi partnernya mengendalikan Yeager. Lalu Raleigh mengatakan jika Stacker melarang Mako karena dia adalah ayah angkatnya, lur. Sebab ketika proses The Drift tadi, Raleigh melihat Yeager yang membunuh Kaiju di kenangan Mako dan pilotnya adalah Stacker. Akan tetapi Stacker tidak mau menggubris perkataan Raleigh karena baginya hal-hal personal tidak patut untuk dibahas dalam tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Permission to be dismissed, sir. Permission granted, Miss. I was in her mouth. Saw everything. I don't care what you think. I do not need your sympathy or your fighting skill. Tak lama kemudian Kaiju level 4 kembali muncul dari The Bridge. Bukan satu saja namun dua sekaligus, lur. Mana ukurannya lebih besar dari level-level 4 sebelumnya, ya kan? Mereka adalah Otachi dan juga Leader Back yang akan tiba di Hong Kong kurang dari sejam. Stacker pun memberi perintah kepada Crimson Typhoon dan Serno Alpha untuk menghadapi makhluk tersebut secara langsung. Sedangkan Striker Eureka tetap berjaga di pelabuhan karena robot itu harus membawa bom termonuklir di misi selanjutnya. Sementara Mako dan Raleigh yang masih belum menyatu tidak diterjunkan ke misi dan tetap berada di markas. Listen, Striker's got the ball and we're on the roll. Turn off on position Miracle Mile. Meskipun baru Otachi saja yang muncul, namun kedua Yeager sudah kewalahan. Bahkan Crimson Typhoon dapat dihancurkan dengan mudahnya. Melihat kekacauan itu, Striker Eureka terpaksa melanggar perintah Stacker dan berlari menuju Otachi. Tapi sayang mereka sudah terlambat. Karena tiba-tiba Leader Back melompat dari permukaan laut kayak King Kong, lur, dan menerkam Serno Alpha hingga meledak. Dengan kelincahan dan kemampuan bertarungnya, Striker Eureka terus melawan kedua Kaiju. Sampai akhirnya Herc dan Chuck akan mengeluarkan serangan misil anti Kaiju. Namun, yang terjadi... Di lain tempat, Newton sudah bertemu dengan Paijo dan meminta otak Kaiju yang masih fresh. Namun ternyata dia tidak memilikinya dan satu-satunya cara mendapatkan itu adalah mengambil dari salah satu Kaiju yang sedang menyerang. Newton pun menjelaskan jika dia pernah melalui proses The Drift dengan seonggok otak Kaiju dan selanjutnya akan mencoba lagi untuk mendapatkan informasi tentang The Bridge. Mendengar itu, Paijo pun terkejut karena kemungkinan besar dua Kaiju yaitu Leader Back dan Otachi sebenarnya datang untuk memburu Newton demi mencegah umat manusia menggali informasi lebih lanjut tentang The Bridge. Karena yang berani melakukan The Drift dengan otak Kaiju memang cuma dia, lur, dan usut punya usut, dulu Paijo juga pernah sekali melakukannya. Setelah itu, agar tidak terkena serangan, Paijo pun mengusir Newton dan memaksanya menyelamatkan diri di bunker biasa bersama orang-orang sipil. Baby, those kaiju are going to a public rip. Alih-alih menghancurkan Striker Eureka secara langsung atau menyerang markas Shatter Dome yang tidak jauh dari sana, Leader Back memilih menjaga Yeager tersebut, sedangkan Otachi berenang menuju kota untuk memburu Newton. Di lain sisi, sistem kendali utama di markas telah padam akibat serangan gelombang elektromagnetik dari Leader Back dan juga dibutuhkan waktu 2 jam untuk mengaktifkan Striker Eureka kembali. Maka dari itu, Stacker pun akhirnya terpaksa menerjunkan Raleigh dan Mako karena untungnya Gypsy Danger masih menggunakan sistem lama, yaitu sistem analog bertenaga nuklir yang tidak terpengaruh gelombang elektromagnetik. Setelah pertempuran terakhirnya yang tragis 5 tahun lalu, Gypsy Danger pun akhirnya kembali melawan Kaiju. Terereng terereng deng 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 deng. Elbow rocket! Leader Back pun tewas sementara Otachi sudah sampai di kota dan langsung membobol tembok bunker untuk membunuh Newton.
Akan tetapi tak lama kemudian Gypsy Danger datang menyerang Otachi dengan kapal tanker. Sumpah keren banget scene ini lur. I can't pinpoint it. It's moving quick. Keep your eyes open. Meski buntutnya telah dihancurkan dan lidahnya sudah dicopot, Otachi yang ternyata memiliki sayap masih terus menyerang, bahkan menyengkram Gypsy Danger dan membawanya hampir keluar atmosfer. Oksigen pun akan segera habis dan kedua plasma cannon juga telah rusak. Akan tetapi Mako masih terus berjuang demi membalaskan dendam keluarganya yang menjadi korban kaiju. Dia mengeluarkan pedang dari tangan kirinya dan langsung membelah Otachi dengan epiknya. Namun Mako dan Ralik masih harus mengatur posisi Gypsy Danger agar bisa mendarat dengan aman. Lalu, yang terjadi? Brace for it, Mako! Gypsy Danger akhirnya berhasil membunuh 2 kaiju level 4 sendirian. Seluruh kru PPDC bersorak memberi selamat, termasuk Stacker, Herc, dan juga anaknya Chuck, meskipun dia masih kelihatan agak sengak lur. Akan tetapi Stacker tiba-tiba mimisan lagi, dan ternyata itu karena paparan radiasi yang terlalu parah ketika dulu dia masih bertempur menggunakan Jaeger generasi pertama. Menurut catatan medisnya, Stacker akan mati jika dia mengendalikan Jaeger kembali. Lucky he'd never admitted rival. We both are. Proud of you. Proud of us all. I burned. They warned me if I ever stepped foot into a... Di TKP jatuhnya Otachi, kru Paijo pun langsung membedah kaiju tersebut dan mengambil bermacam-macam bagian tubuhnya untuk dijual. Namun sayangnya otak sekunder Otachi sudah rusak dan tiba-tiba terdengar denyut jantung monster yang ternyata Otachi sedang hamidun. Lalu bayi kaiju pun keluar dari tubuhnya dan... Anyway, I was... Dua kaiju level 4 kembali muncul dari The Bridge dengan kode nama Scanner dan Raiju. Yang anehnya mereka hanya menjaga celah interdimensi tersebut, seakan-akan sudah membaca taktik manusia yang ingin mengebomnya. 2 Jaeger yang tersisa pun akan diterjunkan ke sana. Namun Stacker terpaksa menjadi pilot striker Eureka, menggantikan Herc yang lengan kanannya cedera parah karena pertarungan sebelumnya. Sudah pasti Mako khawatir dengan ayah angkatnya itu yang kemungkinan akan meninggoy karena fisiknya tidak kuat menahan radiasi Jaeger. Stacker pun mengingatkan Mako bahwa korban yang jatuh akan lebih banyak jika dia tidak maju ke medan perang. Sebagai pemimpin, Stacker membakar semangat seluruh krunya dengan mengatakan bahwa misi tersebut akan membatalkan hari kiamat dan semua yang bertugas pada hari itu harus tetap berjuang demi masa depan umat manusia. I need you to protect me. Can you do that? Today we face the monsters that are at our door. Today there's not a man nor woman in here that shall stand on the edge of our hope, the end of our time. Canceling the apocalypse! Sebelum naik striker Eureka, Chuck pun menghampiri ayahnya Herc terlebih dahulu dan hanya bisa melihatnya dengan tatapan berkaca-kaca karena mungkin saja itu adalah kali terakhirnya mereka akan bertemu. Sementara itu di TKP Otachi, Herman bersedia membantu Newton dalam menjalankan proses The Drift ke otak bayi kaiju yang ternyata The Jaegers! The breach! Not going to work. Gypsy Danger pun langsung diterjunkan ke jarak 3 km menuju area The Bridge. Begitu juga dengan striker Eureka yang dipasangi bom termonuklir seberat 1089 kg. Markas telah mendeteksi adanya Raiju yang mengintai mereka, namun masih belum ada serangan. Dan kedua Jaeger terus berjalan menuju The Bridge.
Akan tetapi ketika sudah berada di depan celah interdimensi tersebut, Stacker enggan melompat ke sana untuk meledakkan bom karena anehnya satu kaiju lainnya yaitu Scanner telah muncul di depannya namun tidak bergerak sama sekali. Insting Stacker pun sangat tepat lur, karena tak lama kemudian Newton dan Herman datang lalu menjelaskan lewat intercom jika The Bridge hanya bisa dilewati oleh kaiju. Maka dari itu misi pengeboman celah tersebut di masa lalu bisa gagal karena benda apapun termasuk bom akan terdeteksi dan katup-katup di sepanjang celah akan menutup. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperdaya celah seakan-akan Jaeger adalah kaiju lur. Atau dengan kata lain harus ada Jaeger yang masuk ke dalam celah dengan membawa kaiju agar bisa tersamarkan. Lalu tiba-tiba situasi pun semakin mengerikan karena untuk pertama kalinya muncul kaiju level 5 bernama Slattern. To lock onto the kaiju, the throat will then reload and let you pass. Striker, it's Category 5, first ever. Raiju pun tewas terbelah, namun bagian kanan Gypsy Danger rusak parah karena dikeroyok oleh dua kaiju sekaligus. Sedangkan lambung mesin Striker Eureka hancur diserang Slattern, namun setelahnya Jaeger tersebut sempat membalas dengan menghujamkan dua pisau ke kelek kaiju itu. Melihat situasi di sana, Stacker pun menyuruh Raleigh masuk ke dalam The Bridge dan meledakkan inti Gypsy Danger yang terdiri dari dua mesin nuklir. Sementara itu Striker Eureka akan meledakkan diri karena kedua kaiju yang tersisa akan menabraknya sekaligus membukakan jalan untuk Gypsy Danger. Namun sebelum melakukan misi bundir, Stacker berpesan kepada Mako jika dia akan selalu ada di kenangan Mako saat proses The Drift. Sampai akhirnya. You can finish this! You can always find me in the drift! They're gonna detonate the pit. It was a pleasure, sir. 愛してます We have the kaiju card. We're getting this thing done. Ledakan bom begitu dahsyat dan membuat Gypsy Danger dalam keadaan kritis. Bahan bakarnya bocor, kaki kanannya pincang, dan oksigen Mako juga tinggal sedikit. Namun brengkesnya ternyata Slattern si kaiju level 5 masih hidup dong. Dan dengan nekatnya Gypsy Danger pun lompat menancapkan pedang ke Slattern, mendorong kaiju tersebut masuk ke The Bridge, lalu membunuhnya dengan vortex turbin. Alhamdulillahnya Gypsy Danger berhasil masuk ke celah interdimensional tersebut dan tinggal melewati lorong menuju dunia kaiju. Di lain sisi karena Mako mulai tidak sadar akibat oksigennya menipis, Raleigh pun memasangkan oksigennya kepada Mako dan mengeluarkan Mako dari Gypsy Danger menggunakan tabung evakuasi yang akan segera naik ke permukaan laut. Giving her his oxygen. It's okay now, Mako. Gypsy Danger pun akhirnya melewati terowongan dan tiba di dunia kaiju. Namun karena sistemnya sudah terlalu kacau, Raleigh harus mengaktifkan pelelehan dua mesin nuklirnya secara manual dan akan meledak dalam 60 detik. Ketika proses pengaktifan nuklir secara manual selesai, Raleigh pun segera masuk ke tabung evakuasi yang langsung terlontar kembali memasuki terowongan The Bridge. Tak lama kemudian, Gypsy Danger pun meledak dan menghancurkan dunia kaiju sekaligus menutup celah The Bridge. Yo, overriding it. Core meltdown and T-minus. Direct hit. Alhamdulillahnya setelah semua yang terjadi, misi tersebut sukses dan mengakhiri teror kaiju di bumi. Mako pun sudah sampai di permukaan dengan sehat walafiat, diikuti oleh Raleigh yang sudah tidak bernafas. Mako pun hanya bisa menangis, namun ternyata Raleigh masih hidup. Sungguh keajaiban kedua pilot tersebut berhasil selamat lur setelah melewati celah interdimensi dalam kondisi Jaeger yang sudah rusak parah. Selain itu sebagai kru yang paling senior dan berpengalaman di Saturn Dome, Herc pun menggantikan jabatan Stacker sebagai pemimpin PPDC. Pada akhirnya setelah hampir 12 tahun berlalu, peperangan umat manusia melawan bangsa kaiju pun telah berakhir. I can't find his pulse. I don't think he's breathing. I couldn't breathe.
Stop the clock! Di mid credit scene, terlihat Cak Paijo yang ternyata masih hidup setelah dicaplok dan berhasil keluar dari weteng bayi Kaiju. Masih diberi kesempatan hidup kamu Paijo ya. Where is my shield? Buyar, epic sekali memang film robot dan monster satu ini lur. Jadi nanggung dong ya kan kalau nggak dilanjutin ke sequelnya. Assalamualaikum.